warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lilis di podcast EduTalks, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Nah, hari ini kita bawa topik baru lagi, yaitu rumah pendidikan. Bersama saya di sini sudah hadir Bapak Hamzah Ramdhani, MPD, seorang duta teknologi dari Kemendikdasmen. Selamat datang Pak Hamzah. Ya, terima kasih. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, Kak. Oke. Nah, kan rumah pendidikan ini sebenarnya masih asing untuk sebagian orang ya, mungkin hanya dikenal di kalangan lingkup pendidikan saja. Nah, bisa dijelaskan sedikit aja Pak, sebenarnya rumah pendidikan itu apa dan tujuan dibentuknya itu sebenarnya untuk apa? Oh ya, Kak Lili. Jadi saya ceritakan sejarahnya ya. Jadi sebelum ini muncul rumah pendidikan, dulu ada namanya platform rumah belajar. Nah, rumah belajar itu kemudian seiring berkembangnya zaman kan, kemudian muncullah yang namanya platform Merdeka Mengajar. Oke. Dan ternyata dari Pusdatin ini meninjau kembali bahwa untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu harus mengakses banyak website. Nah, ketika guru memerlukan data terkait sumber belajar, harus mengakses satu laman, kemudian untuk mengakses lainnya ada, pokoknya banyak laman lah. Kemudian muncullah rumah pendidikan. Jadi rumah pendidikan itu platform terintegrasi. Dia mengintegrasikan berbagai macam platform. Jadi seperti one gate system begitu. Jadi hanya satu sistem, hanya satu untuk semuanya. Nah, tujuannya, jadi yang pertama ini, jadi kan ini karena platform pendidikannya kan banyak kan. Nah, jadi ini butuh namanya kolaborator dari berbagai platform pendidikan. Nah, muncullah rumah pendidikan ini sebagai kolaborator dari semua pihak, termasuk ada guru, siswa, kemudian orang tua, pemerintah, dan mitra-mitra lainnya. Kemudian harapannya supaya proses transformasi digitalisasi itu lebih efektif, fleksibel, dan modern. Inilah tujuan sebenarnya rumah pendidikan itu ada. Jadi rumah pendidikan itu istilahnya disebut sebagai super platform di pendidikan. Super platform berarti di dalam rumah pendidikan itu ada banyak jenis ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau nggak salah ada 8 ya Pak ya? Ada 8 ruangan. Ada ruang apa aja? Nah, ada 8 ruang ini ya, ruang inti dari rumah pendidikan itu. Yang pertama ada ruang GTK, kemudian ada ruang murid, ada ruang sekolah, ruang orang tua, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang bahasa, Kak. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan rumah pendidikan ini kalau menurut konsepnya Bapak tadi tuh dia bukan konsep Bapak ya, konsep pemerintah itu sebenarnya dia dirancang untuk mendukung transformasi digital pendidikan di Indonesia ya. Betul sekali. Khususnya di Sulawesi Tengah ini, sebenarnya seberapa membantu rumah pendidikan ini apabila dijalankan dengan serius. Oke. Jadi harapannya optimalisasi rumah pendidikan itu kan ada beberapa ruang tuh Kak toh. Nah, jadi secara mekanisme contohnya sebagai kita ambil contoh dari ruang murid. Nah, ruang murid ini ada beberapa peran utamanya Kak. Nah, jadi yang pertama itu menjadi media distribusi layanan dan kebijakan pemerintah secara langsung ke siswa dan sekolah. Jadi di dalamnya itu ada penyediaan buku digital satu, kemudian ada materi pembelajaran yang kedua. Tapi itu gratis Pak ya? Gratis. Oke. Dan bagusnya dia itu kita tanpa login pun bisa. Kalau yang sebelumnya itu kan kita harus login, platform-platform sebelumnya kan. Nah, makanya diciptakanlah ini platform rumah pendidikan satu platform untuk semuanya. Oke. Semacam itu. Lanjut. Nah, kemudian selain itu jadi ruang murid ini ada kolaborasi di situ Kak. Ada kolaborasi karena di dalam ruang murid itu kan ada sumber belajar, terus kemudian ada buku digital juga. Nah, di situ harapannya jadi dari rumah pendidikan ini bahwa siswa bisa mengakses walaupun tanpa login, siswa bisa mengakses, bisa belajar mandiri. Yang pastinya ketika mereka datang ke sekolah itu guru hanya sebagai fasilitator mendampingi proses pembelajaran agar rumah pendidikan di bagian ruang murid ini bisa dimanfaatkan dengan optimal. Terus tadi ada ruang mitra tentang apa Pak? Nah, ruang mitra ini kan, ini yang seru di sini ruang mitra. Jadi ruang mitra itu ini di dalamnya itu menyediakan data kebutuhan pendidik. Nah,
contohnya dari pihak masyarakat, ada dunia usaha CSR kan. Nah, CSR ada lembaga donor, ada komunitas, hingga individu, siapapun itu bisa mendaftar di situ. Bisa mendaftar, misalkan saya dari pihak eksternal. Saya ingin memberikan sumbangsi ke bidang pendidikan. Jadi langsung mengakses di bagian ruang mitra. Nah, di bagian ruang mitra itu tidak serta-merta langsung bisa masuk. Harus menghubungi WhatsApp ULT di Pusdatin untuk mendapatkan akses passwordnya. Ketika dia sudah bisa masuk di situ, dia akan cross check di Sulawesi Tengah ini sekolah mana yang butuh. Misalkan kan sekolah itu mengupdate data di Dapodik kan. Nah, di Dapodik itu mereka mengupdate data, misalkan kebutuhan ruang kelas seperti apa, mobiliernya seperti apa, kebutuhan bukunya seperti apa. Jadi mereka bisa cross check di situ. Bisa cross check, oh sekolah ini butuh buku, sekolah ini butuh mobilier. Nah, jadi langsung dari pihak eksternal itu, pihak mitra itu langsung bisa menghubungi sekolah. Oke. Semacam itu. Sejauh ini yang sudah bermitra siapa aja, Pak? Sejauh ini yang sudah bermitra baru mitra digital sih, Kak. Contohnya ada Canva, terus kemudian Google for Education, terus kemudian ada Assembler Edu, itu baru digital. Oh, oke. Nah, untuk ruang murid tadi, gimana apa perannya ruang murid ini dalam meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran bagi siswa? Ini kan tentunya untuk pemerataan pendidikan di seluruh Iya, Indonesia betul, ya, Pak ya. betul. Sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah ini. Betul, Gitu kan, Pak ya. Nah, perannya itu apa untuk meningkatkan akses biar kita tuh bisa ke sana gitu? Untuk murid ya. Jadi intinya begini, itu murid kan bisa mengakseskan walaupun tanpa login di bagian ruang murid. Nah, di ruang murid itu, wait Kak ya, saya langsung bukakan nih di sini. Nah, di ruang murid itu ada inspirasi bahan ajar yang pertama. Terus kemudian yang kedua ada pendukung pembelajaran. Nah, di inspirasi bahan belajar, itu ada namanya sumber belajar. Ada sumber belajar, ada latihan soal, kemudian ada sumber buku pendidikan. Terus ada pendidikan jarak jauh. Jadi ketika siswa mengakses di bagian ruang murid ini, dia bisa melakukan secara mandiri. Nah, kalaupun nanti dia ingin belajar jarak jauh, dia bisa mengakses di bagian pembelajaran daring yang pastinya harus terkoneksi dengan gurunya. Terus kemudian siswa juga bisa mengakses secara mandiri akun Belajar ID. Kalau selama ini kan siswa tinggal terima beres dari gurunya kan. Nah, ternyata di sini siswa itu bisa mengakses sendiri akun Belajar ID-nya, tinggal masukkan nama lengkapnya. Terus kemudian ada riwayat pendidikan, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan juga ada album lagu anak. Kan sekarang ini kan anak-anak kan lagunya ya sudah mengarah ke dewasa kan. Ya, betul. Nah, jadi di sini ada koleksi album lagu anak yang bisa siswa akses. Dan ini harapannya guru itu betul-betul bisa mengoptimalkan, bisa mendampingi siswanya mengarahkan untuk menggunakan salah satu fitur yaitu ruang murid, begitu Kak. Yang untuk lagu anak tadi itu lagu jadul-jadul yang zaman Joshua masih muda tidak? Atau sudah ada yang baru? Nanti bisa dicek sih lagu-lagunya. Ada lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, gitu. lagu-lagu semacam itu. Lagu-lagu terbaru Kak. Lagu terbaru intinya ya. Tapi memang lagu yang dikhususkan untuk anak-anak. Oke. Nah, untuk strategi Pusdatin sendiri dalam mengimplementasikan rumah pendidikan daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, kan kita ceritanya mau berkolaborasi ya, betul. antara Duta Teknologi dengan BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi. Nah, strateginya mau ke sana, mau untuk pengimplementasian rumah pendidikan ini apa? Jadi bertahap Kak ya, bertahap dan berprogres. Jadi yang sekarang ini kita sementara merancang itu Sekber. Sekber itu Sekretariat Bersama Rumah Pendidikan BLPT Sulawesi Tengah. Nah, jadi kita akan berkolaborasi di situ. Jadi terkait kendala atau kebutuhan guru untuk rumah pendidikan dan akun Belajar ID, nanti kita secara berprogres akan mengcover semacam itu. Jadi kita ada nomor yang bisa dihubungi, kemudian ada Google Forms juga semacam itu. Jadi ini kami itu harus menyebarkan ke seluruh Sulawesi Tengah. Supaya ketika mereka ada kendala, misalkan mereka ingin menerapkan
pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu kan yang sekarang masih sangat hangat sekali sekarang ini. Terus ingin menerapkan coding dan kecerdasan artifisial dan mereka terkendala. Mereka bisa menghubungi kami. Artinya BLPT dengan Duta Teknologi itu berkolaborasi. Jadi untuk ketika ada GTK yang butuh terkait itu bisa menghubungi kami. Terus nanti mereka apakah butuh datang langsung ke sekber kan, ke sekretariatnya, atau kita diundang langsung ke sekolahnya. Oh, itu juga bisa ya? Itu bisa sekali, Kak. Nah, selain itu, Kak, nah ini kan masalah-masalah yang dihadapi guru kan tidak serta-merta dalam satu hari banyak yang melapor kan. Ketika yang melapor satu hari cuma satu, itu kalau misalkan kita bisa atasi secara langsung, kita langsung atasi. Tetapi ketika masalah itu banyak dan masalah itu seragam, kita bisa melakukan melalui virtual meeting. Ya. Nah, virtual meeting, tapi kalau ternyata virtual meeting tidak maksimal, nanti ada kelanjutannya. Kita datang langsung ke TKP-nya. Oke. Begitu. Nah, targetnya sendiri yang mau diraih melalui implementasi ini apa saja tuh selain yang tadi sudah disebutkan? Targetnya yang pertama karena kemarin kan saya habis cross check itu data aktivasi akun belajar ID di Sulawesi Tengah kan. Aktivasi akun itu lumayan jauh. Yang pertama Kota Palu sih, yang pertama tertinggi Kota Palu. Kemudian untuk kabupaten-kabupaten lainnya agak di bawah. Nah, harapannya ketika kita sudah ada target kolaborasi antara Duta Teknologi dengan BLPT, harapannya progres dari aktivasi akun belajar ID naik. Ketika naik itu kan berarti indikasinya bahwa akun tersebut digunakan, yang pertama kan. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di bidang digitalisasi. Di dalam rapor pendidikan ada namanya literasi dan numerasi. Ya. Nah, itu siswa kan. Kalau gurunya tidak dilatih, ya, kalau tidak dilatih bagaimana mengondisikan proses pembelajaran untuk meningkatkan literasi dan numerasi, itu siswanya pasti nilainya agak susah untuk naik kan. Ya. Nah, makanya dengan adanya kolaborasi tadi ini harapannya bahwa kesadaran guru untuk berliterasi itu semakin naik dan numerasinya juga naik. Selain itu, Kak, jadi pemanfaatan platform itu harapannya bisa diterapkan di kelas. Bukan serta-merta guru itu tahu, inilah rumah pendidikan. Iya, saya sudah menggunakan apakah sebatas hanya sekedar eksplorasi mandiri. Nah, untuk mencapai target yang sudah dijelaskan tadi kan harusnya ada kesiapan dalam hal infrastruktur. Betul atau sekali. sumber daya manusia. Nah, sejauh ini kesiapannya itu terkait infrastrukturnya otomatis itu kan disediakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudrismen ya. Nah, untuk sumber daya manusianya sendiri seperti apa yang sudah di kesiapannya untuk mendukung pemanfaatannya rumah pendidikan ini? Kita tinjau sumber daya manusia saya, Kak, ya. Sumber Iya. daya manusia kita ada namanya GPD, Guru Pejuang Digital. Sulawesi Tengah itu punya Guru Pejuang Digital. Terus kemudian punya juga Duta Teknologi. Terus kita juga ada yang namanya Bergema. Bergema itu dia aktor yang menggerakkan komunitas belajar. Dan juga ada komunitas belajar ID. Komunitas belajar ID itu biasa dikenal dengan kapten dan ko-kapten. Sulawesi Tengah itu punya asetnya. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa berkolaborasi karena memang kita itu terbiasa untuk turun ke daerah-daerah, pendampingan secara langsung bahkan sampai ke daerah-daerah kepulauan semacam itu. Jadi kita punya aset manusia kita sudah punya, itu modal yang sangat besar. Tinggal bagaimana memanfaatkan dan berkolaborasi dengan program yang terstruktur dan tersistematis dan secara berkala bisa dievaluasi, dan itu harapannya bahwa itu bisa dilakukan secara optimal sehingga kemampuan guru dalam hal bagaimana digitalisasi pembelajaran itu bisa meningkat dan nilai dari anak-anak juga meningkat, menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Oke. Begitu. Targetnya sudah, kesiapannya sudah, Iya, tantangannya. Kan Nah. pasti banyak guru, ini Iya. tambah-tambah pekerjaan ini, tambah TTU, tambah-tambah urusan. Ada tidak opini-opini sejenis itu selama ini, Pak? Iya, betul sekali. Banyak, Kak. Jadi karena memang ini kan sebenarnya rumah pendidikan bukan hal baru ya. Tapi ternyata bagi sebagian besar guru itu hal baru. Nah, hal baru yang saya sampaikan di sini bahwa sebagian besar guru itu belum memanfaatkan secara maksimal.
dan mereka cenderung menerapkan pembelajaran konvensional, pembelajaran yang membuat mereka nyaman semacam itu. Jadi itu tantangan besar. Tantangan besar ketika kita akan menerapkan suatu hal yang baru, keengganan untuk berubah itu yang sulit. Oleh karena itu kita butuh dukungan, ya. Kita harus berkolaborasi bersama dari pihak BLPT, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah, itu berkolaborasi supaya bisa memantau, bisa mendampingi guru-guru itu supaya lebih melek lagi teknologi semacam itu. Oke. Setelah semua ini nantinya akan dilakukan, nah pastinya sudah ada pemikiran untuk mekanisme untuk evaluasinya sama pengukuran keberhasilan itu sebenarnya seperti apa. Nah, di benak Bapak mekanisme untuk evaluasi dan monitoring ini seperti apa, Pak? Kalau evaluasi kita by dashboard kan, kita by data kan. Nah, supaya perencanaan kita berbasis data, PBD kan. Jadi yang pertama kita bisa cross check di bagian peningkatan persentasi aktivasi akun belajar ID, itu yang pertama. Terus kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan Pusdatin, Kemdikbudrismen di pusat sana untuk minta data terkait bagaimana sih pemanfaatan rumah pendidikan itu kan nanti ada bisa di cross check kan yang mengakses jumlahnya di Sulawesi Tengah itu semacam apa begitu kan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan indikator kualitatif. Yang tadi kan kuantitatif by empiris kan ada. Sekarang kualitatif itu bisa kita lihat di perubahan praktik pembelajaran. Peningkatan kompetensi digital guru. Nah, tapi nanti muaranya di rapor pendidikan, Kak. Ya. Nah, rapor pendidikan kan terukur tuh datanya. Nah, termasuk TKA juga. Nah, TKA di situ juga bisa terukur di situ. Jadi, yang bisa kita cross check selain hasil TKA kemudian rapor pendidikan, di dalam rumah pendidikan itu ada namanya salah satu fitur namanya bukti karya. Bukti karya itu guru-guru bisa mengupload praktik pembelajaran terbaiknya di kelas dalam bentuk video atau dalam bentuk naskah, dan kita bisa cross check di situ. Kita bisa searching di filter wilayah Sulawesi Tengah sudah berapa banyak guru yang mengunggah bukti karya praktik pembelajaran di kelasnya. Itu secara kualitatifnya, tapi nanti muaranya tetap kita menggunakan data kuantitatif. Jadi hasil TKA kan, kemudian rapor pendidikan, dashboard aktivasi akun belajar ID. Nah, nanti kalau sudah semacam itu baru kita evaluasi tuh. Evaluasi kira-kira titik kelemahan kita di bagian mana yang perlu kita tingkatkan. Apakah pendampingannya yang perlu kita tingkatkan? Pendampingannya apakah online atau offline? Dan itu memang kita harus duduk bersama untuk evaluasi semacam itu kan. Kalau berpatokan dengan hasil TKA, berarti evaluasinya itu akan dilakukan dalam waktu 1 tahun ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Iya. Oke. Kalau yang lainnya sama, berarti 1 tahun juga disamaratakan. Kalau dashboard aktivasi akun belajar ID, dia bisa di cross check setiap saat, Kak. Oh gitu. Iya, tapi kan itu untuk akun belajar ID aktivasinya kan kita hanya bisa melihat data akunnya aktif semacam itu. Untuk penggunaannya kita tidak bisa melihat secara mendalam. Kalau untuk melihat secara mendalam yang tadi saya sampaikan harus cross check praktik pembelajarannya, hasil TKA-nya, rapor pendidikan itu 1 tahun. Oke. Siap, Pak. Untuk penutup, nah, oke, Pak Hamzah. Untuk menutup pembicaraan hari ini, ada tidak pesan yang mau disampaikan dari Pak Hamzah untuk guru-guru khususnya di Sulawesi Tengah terkait rumah pendidikan ini? Oke, Kak. Jadi Bapak Ibu guru, rumah pendidikan itu platform yang terintegrasi. Bapak Ibu guru tidak perlu menggunakan berbagai platform, cukup satu saja platform rumah pendidikan. Bapak Ibu bisa mengakses berbagai ruang, ada ruang mitra, ruang sekolah, ruang GTK. Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi dirinya melalui ruang GTK. Terus bisa menggunakan berbagai ruang yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya, intinya Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu bisa menggunakan platform rumah pendidikan itu secara maksimal, secara optimal, bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya, dan bisa menerapkan di ruang kelas masing-masing. Dan Bapak Ibu nanti bisa cross-check secara berkala bagaimana kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran di kelasnya Bapak Ibu. Dan harapannya praktik pembelajaran itu bisa meningkat, bisa meningkatkan kebermaknaan pembelajaran, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, dan siswa itu menjadi lebih
tertantang lagi, lebih menggembirakan lagi seperti prinsip pembelajaran mendalam. Bapak Ibu bisa menciptakan pembelajaran yang menggembirakan, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berkesadaran. Itu saja Bapak Ibu. Semoga tetap semangat dalam membangun negeri ini. Tetaplah menjadi guru yang menginspirasi guru-guru lainnya dan menginspirasi siswanya kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Sekian pembahasan kita di EduTalks hari ini. Jumpa lagi dengan topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EduTalks, jendela pendidikan inspirasi tanpa batas.